Assalamualaikum. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Aisyah. Kali ini kakak masih akan membahas tentang latihan soal USBN Matematika beserta pembahasannya dari nomor 21 sampai dengan nomor 30. Oke, lanjut saja ke penjelasan berikutnya. Oke, nomor 21. Ibu membeli 3,5 kg gula, 45 ons tepung terigu, dan 2.500 gram merica. Berat seluruh belanjaan ibu adalah... Jadi caranya ini ditanyanya itu kilogram ya, berapa berat seluruhnya, berapa kilogram. Sekarang karena ditanyanya seluruhnya berarti kita tambah semua. Kita tulis dulu ya, 3,5 ditambah 45 ons. Terus ditambah berapa lagi? 2.500 gram. Sama dengan berapa kilogram ya? Berarti ini 2.500 gram sama dengan titik-titik kilogram, karena di sini kita mau jadiinnya ke kilogram. Sekarang 3,5 kilogram itu kan satuannya udah sama, berarti kita nggak perlu merubah lagi. Sekarang tinggal merubah yang 45 ons dan 2.500 gram. 45 ons berapa kilogram? Nah, berarti kita tulis dulu aja ya. 45 ons sama dengan titik-titik kilogram. Nah, 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Gitu ya adik-adik ya. Berarti 1 kilo sama dengan 10 ons. Yang ditanya 45 ons berapa kilogram? Berarti kita tinggal bagi sama 10. 45 dibagi 10 hasilnya 4,5 kilogram. Terus yang kedua 2.500 gram. 2.500 gram kita jadiin ke kilogram ya. Adik-adik masih inget nggak tangga kilogram? Nih kakak tulisin ya, berarti kilogram, hektogram, dekagram, gram. Sebenarnya masih ada, kita tulisinnya sampai gram aja ya, soalnya kan yang dicari gram ke kilogram. Nah, dari gram ke kilogram itu naik atau turun? Nih, betulin dulu gramnya ya. Dari gram ke kilogram itu naik atau turun? Naik berapa? Naik 3 tangga. Kalau naik 3 tangga berarti kita bagi dengan 1.000, karena satu tangganya 10. Berarti 2.500 dibagi dengan 1.000. Kita coret 02. 25 dibagi 10 hasilnya 2,5 kilogram. Karena sudah dirubah semuanya menjadi kilogram, maka kita tambah aja semuanya. 3,5 ditambah dengan 4,5, lalu ditambah lagi dengan 2,5. 3,5 ditambah 4,5 ditambah 2,5 hasilnya 10,5 kilogram. Jadi jawabannya nomor 21 yaitu yang A, 10,5 kilogram. Oke, lanjut. Nomor 22, sebuah bus kota berangkat dari kota A ke kota B, itu maksudnya kota B ya, pukul 5.30 dan tiba di kota B pada pukul 11. Jika jarak kota A ke kota B itu 330 km, maka kecepatan rata-rata bus tersebut adalah, oke kita tulis dulu aja, diketahuinya ya, diketahui sama dengan jaraknya berapa tadi? Jaraknya sama dengan 330 km ya. Terus yang diketahui lagi apa? Waktu ya. Kita tulis dulu di sini yang diketahui adalah waktu. Waktunya berapa? Dari pukul 5.30 sampai dengan 11 ya. Dari kota A ke kota B itu 5.30 sampai dengan pukul 11. Berarti berapa lama? Berarti 5 jam 30 menit lama perjalanannya. Dari kota A ke kota B itu 5 jam 30 menit. Nah, sekarang kita mau rubah
5 jam 30 menit kalau dijadikan jam saja itu berapa ya? Berarti 5,5 jam. 5,5 jamnya itu dapat dari mana? Nah, di sini kan ada 30 menit ya kan? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti kalau 30 menit itu setengahnya, setengah jam gitu kan? Berarti setengah jam itu sama dengan 30 menit ya. Nah, berarti setengah jam itu kan 1/2. 1/2 itu kalau kita desimalin hasilnya yaitu 0,5. Jadi 5 jam ditambah 0,5 sama dengan 5,5 jam gitu ya. Lalu yang ditanya adalah kecepatan rata-rata bus tersebut. Nah, kita pakai rumus yang segitiga ya. Rumus segitiganya itu kita tulis dulu aja nih ya, jarak. Nah, ini kita masukin ke dalam segitiganya ya. Terus yang di sebelah kanan ini ada waktu. Kita tulis dulu di sini waktu. Lalu yang di sebelah kiri itu adalah kecepatan. Jadi, yang ditanyakan kecepatan, berarti rumusnya apa? Jarak dibagi waktu gitu ya. C itu jarak dan W itu waktu. Jaraknya tadi berapa? 330 km gitu ya. Nah, waktunya berapa? Waktunya tadi 5,5 jam. Berarti 330 kita bagi dengan 5,5. Satuannya kilometer dan jam. 330 dibagi 5,5 hasilnya yaitu adalah 60. 60 satuannya adalah kilometer per jam. Jadi nomor 22 adalah jawabannya yang D. Begitu ya adik-adik caranya. Jawabannya D. Lanjut nomor 23. Banyak rusuk pada gambar di bawah ini adalah, nah coba kita gambarin lagi bangunnya ya biar bisa kita coret-coret di sini. Di sini bangunnya itu ada segitiganya. Kira-kira ada yang tahu ini bangun apa? Ya, ini namanya adalah bangun prisma segitiga. Kenapa disebutnya dengan prisma segitiga? Karena alas dan atapnya itu berbentuk segitiga. Maka disebut dengan prisma segitiga. Nah, sekarang yang ditanya adalah rusuk. Rusuk itu adalah tiang-tiangnya. Berarti kita hitung tiangnya ya. Ada 1, ada 2, 3, 4, terus ada 5, di atasnya 6, samping sini yang atas banget 7, 8, dan 9. Berarti banyak rusuk ada 9. Rusuk sama dengan 9. Nah, beda lagi kalau kita ditanyanya titik sudut. Titik sudut itu yang di pojok. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti banyak titik sudut pada bangun prisma segitiga ada 6. Begitu ya adik-adik ya untuk rusuk dan titik sudutnya. Jadi nomor 23 jawabannya 9 yang C. Oke. Lanjut nomor 24. Gambar pencerminan yang benar adalah, kita lihat ada A, B, C, D. Anggap aja ini adalah cermin. Kalian pasti punya cermin di rumahnya kan? Nah, kita lihat cermin. Kalau kita bercermin ya, biasanya itu cermin datar gitu ya. Misalkan di sini cermin, bagian sini cermin ya. Misalkan di sini kita berdiri di sini, pasti bayangan yang dihasilkan juga sama dari tingginya, bentuknya ya. Ini namanya pencerminan. Sekarang kita lihat jawabannya yang mana yang menunjukkan gambar pencerminan yang benar gitu ya. Coba kita lihat dari yang A dulu ya. Ini sini yang A itu kan ada gambar segitiga gitu ya. Di sini juga ada gambar segitiga. Nah, itu kan sama gitu kan arahnya. Ini tar ulang gambarnya ya. Di sini kan gambarnya sama ya pada pilihan A ya. Nah, itu berarti menunjukkan gambar pencerminan yang benar. Berarti jawabannya nomor 24 yang mana? Yang A, karena posisinya sama antara bayangan yang dihasilkan dengan gambar yang dihasilkan, gambar yang dicerminkan gitu ya. Nih, gambar yang ini tuh sama bentuknya. Jadi jawabannya yang A, nomor 24. Oke adik-adik, lanjut.
Nomor 25. Sumbu simetri lipat pada bangun di bawah ini adalah, nah di sini bukan bangun ya, tapi gambar. Di sini kita coba gambarin lagi huruf H-nya ya, biar kita bisa coret-coret. Yang pertama kita lihat sumbu pada garis A ya. Pada sumbu A di sini membagi dua bagian antara sisi kanan dengan sisi kiri ya. Ini A. Berarti kita lihat kalau sumbu simetri lipat itu kalau dilipat bagian 1 dengan bagian 2-nya itu sama. Berarti titik A, garis A ini benar ya, karena pas dilipat dua-duanya ini sama bentuknya. Terus yang sumbu B. Sumbu B juga benar. Kenapa? Pada bagian sisi 1 dan 2-nya ini sama kalau dilipat. Terus kalau misalnya yang C ya, kita gambar dulu garisnya yang C. Garis yang C itu nggak bisa dijadikan simetri sumbu simetri lipatnya itu nggak ada, karena bagian sisi 1 dengan sisi 2-nya itu kalau dilipat itu ukurannya berbeda, jadi bukan. Begitu juga dengan yang D, karena yang C sama yang D itu kan sama garisnya, jadi yang D juga bukan. Berarti jawabannya nomor 25 adalah yang A, yaitu A dan B. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ya. Nomor 26. Kebun Pak Budi berbentuk persegi panjang. Ukuran panjangnya 42 meter. Lebarnya 37 meter. Keliling kebun Pak Budi adalah, jadi rumus kelilingnya itu kan keliling persegi panjang, berarti keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Ini P-nya panjang, L-nya lebar. Kita lihat panjangnya berapa ya, berarti kita tinggal kali 2 dikali panjangnya berapa, 42 meter ya, ditambah lebarnya berapa, 37 meter. Berarti 2 dikali 42 ditambah 37 hasilnya 79. 79 dikali 2 hasilnya 158. Jawabannya yang B. Nomor 27. Gambar di bawah ini yang merupakan jaring-jaring kubus adalah, coba kita lihat yang A dulu ya. Yang A nih, coba kita gambarin lagi aja biar bisa dicoret-coret ya. Yang akan gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita contohin yang bagian sini adalah bagian alasnya gitu ya, berarti sisi sini buat temboknya, ini juga buat temboknya, ini juga buat temboknya, ini buat atap deh, buat atap. Ini alas, ini buat sisi sebelah sini dan juga ini sebelah sini. Nah, itu bisa buat jadi jaring-jaring, berarti ini kita tandain bisa. Yang B, coba kita gambar ya, bisa atau enggak. Ini kita gambarin dulu ya, biar kita coret-coret. Ini gambarnya seperti ini ya, adik-adik ya. Berarti coba kita lihat. Misalkan yang bagian sini adalah bagian alas ya. Terus sebelah sini buat temboknya, sebelah sini buat temboknya, tapi yang dua ini ya, yang dua itu nggak bisa dijadiin nih yang ini. Kenapa? Karena dia bakalan menyatu dengan alasnya, jadi ini nggak bisa. Terus yang C bentuknya kita gambar dulu ya, seperti gambarnya pada soal. Ini digambar ya. Ini gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, bisa atau enggaknya coba kita peragain. Misalkan yang C ini tuh alas, ini temboknya, ini temboknya. Terus yang ini buat tembok sebelah sini, tapi yang sebelah sini tuh nggak bisa, jadinya tetep ya, ini bakal ada ganda, jadi nggak bisa. Yang D juga sama, ini udah kelihatan ya, karena ini banyak banget sisinya. Bukan banyak sih, sama-sama 6, cuman dari bentuknya udah kelihatan nih, udah nggak mungkin bisa kebentuk, karena udah bagian sini tuh pasti ada yang nggak bisa menyatu gitu ya. Jadinya nomor yang D juga bukan gitu ya. Jadi jawabannya nomor 27 adalah yang A. Lanjut. Nomor 28.
Volume bangun di bawah ini adalah, nah coba kita lihat sini ada dua bangun, balok dan kubus. Berarti kita cari dulu yang pertama, yaitu adalah volume kubus. Yang pertama itu volume kubus ya, ditambah dengan volume balok. Volume balok ya sama dengan. Nah sekarang kita lihat volume kubus itu rumusnya apa. Volume kubus itu rumusnya kita tulis dulu ya. Volume 1 yaitu kubus, volumenya apa? Rumusnya rusuk kali rusuk kali rusuk ya. Ini kita singkat jadi R kali R kali R. Rusuknya berapa? 15 cm. Tahu dari mana? Nah, rusuknya itu sama dengan lebar dari balok, berarti 15 cm ya. Berarti di sini 15 cm dikali 15 cm dikali 15 cm ya. Berarti kita tulis dulu di sini satuannya juga 15 cm dikali 15 cm, terus dikali lagi 15 cm. 15 kali 15 dikali 15, hasilnya berarti yaitu berapa? 3000. Kita tulis dulu ya, 3375 cm pangkat 3 atau kubik. Kenapa pangkat 3? Karena cm ada 3 di sini ya. Terus yang kedua itu adalah volume balok. Volume balok itu rumusnya apa? P kali L kali T. P-nya panjang, L-nya lebar, T-nya tinggi gitu ya. P-nya panjangnya berapa? 20 dikali lebarnya berapa? 15, terus dikali tingginya berapa? 12 gitu ya. Berarti 20 dikali 15 dikali 12 hasilnya 3600. Sekarang kita tinggal jumlah. Volume 1 ditambah dengan volume 2. Volume satunya kubus, yang keduanya balok. Volume satunya tadi berapa? 3375 ditambah volume yang keduanya berapa? 3600. Hasilnya berarti berapa? 6975. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 29. Data hasil ulangan matematika kelas 6 ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini ada nilainya sama banyak anaknya. Nilai 90 ada 3 anak. Nilai 80 ada 5 anak, 70 ada 4 anak, 60 ada 6 anak, dan 50 ada 2 anak. Ditanya rata-rata ulangan matematika kelas 6 adalah berapa? Untuk mencari rata-rata, maka rumusnya yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Ini kita tulis dulu ya. Rata-rata sama dengan jumlah data ya dibagi dengan banyak data ya. Ini kita kali dulu sebelumnya, 90 kali 3, 80 kali 5, 70 kali 4, 60 kali 6 gitu ya. Nah sekarang kita hitung dulu jumlah datanya. Kan 90 kali 3 berapa? 270. Taruh 270, kita tulis ya di bagian jumlah data, tulis 270. Terus ini kita tulis dulu ya biar nggak lupa. Terus ditambah 80 kali 5 400, berarti ditulis 400. 70 dikali 4 280, berarti tulis 280. 60 kali 6 360. Terus yang terakhir 50 dikali 2 berarti 100. Nah terus ini dibagi sama banyaknya data. Banyaknya data itu dapat dari 3 ditambah 5 ditambah 4 tambah 6 ditambah 2 ya. Ini kita tulis dulu 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 ditambah 2. 270 tambah 400 tambah 280 tambah 360 tambah 100, itu hasilnya adalah
Berapa coba adik-adik? Hasilnya yaitu 1410 dibagi sama banyaknya data ada 20. Berarti kita tulis 20. Ini coret nolnya ya, sama-sama dicoret, berarti hasilnya berapa? 70,5. Jadi nomor 29 jawabannya yang C. Lanjut nomor 30. Siswa kelas 6 SD Pandawa berjumlah 36 orang. Dari jumlah tersebut, 5 orang berangkat dengan berjalan kaki, 8 orang dengan mobil, dan 11 orang dengan beca. Sisanya bersepeda. Modus cara berangkat ke sekolah siswa kelas 6 SD Pandawa adalah, nah kalau modus itu adalah yang paling banyak keluar ya. Berarti ini kita cari dulu aja yang pakai sepeda itu berapa. Berarti 36 dikurang 5 yang dengan berjalan kaki, dikurang 8 yang dengan mobil, dan dikurang 11 dengan yang menggunakan beca gitu ya, untuk cari tahu yang bersepeda, karena kan yang bersepedanya belum diketahui. Berarti berapa ini hasilnya, yaitu 12 yang bersepeda. Berarti kita tinggal cari modus cara berangkat ke sekolah. Berarti yang paling banyak itu yang mana? Coba kita lihat ya. Yang jalan kaki tadi ada 5 orang. Ini jalan kaki ya. Jalan kaki ada 5 orang. Jalan kaki. Terus yang 8 orang ini tadi apa? Dengan mobil. 8 orang dengan mobil. Kita tulis di sini mobil. Terus yang 11 berarti dengan beca. Nah, jalan kaki 5, mobil 8, dan yang dengan beca 11, dan juga yang bersepeda ada 12 ya. Berarti yang paling banyak muncul itu yang mana? 5, 8, 11 atau 12? Berarti kan 12 karena yang paling banyak muncul. Berarti modusnya yaitu adalah bersepeda. Oke adik-adik, karena sudah selesai, jangan lupa ya untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat pelajaran terbaru. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum.